Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, bertemu lagi di pertemuan video kali ini dengan Ibu Lydia Kencana Putri. Di sini Ibu akan menjelaskan materi PKN kelas 8, terutamanya bab 4, yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908, bagian 2 ya. Oke, yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan juga program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo ini tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Oke, jangan sampai terbalik ya nak, di sini yang mendirikan adalah Dr. Sutomo dan yang menjadi penggagas atau pendorong ataupun pendukung yaitu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo lahir di Melati, Sleman, Yogyakarta 7 Januari 1852. Meninggal atau wafat di Yogyakarta pada tanggal 26 Mei 1917 pada umur 65 tahun. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan dokter lulusan Stopia, yaitu Sekolah Tinggi Kedokteran Jawa, yang menyadari bagaimana tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran kebangsaan. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar Stovia pada tanggal 20 Mei 1908, lahirlah Budi Utomo. Ya, jadi di sini sangat jelas ya, bahwa di sini pendukung terbesar dalam pendirian organisasi Budi Utomo adalah para pelajar dari Stovia, yang merupakan perguruan tinggi di mana Wahidin Sudirohusodo juga ada di sana. Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta, yaitu budi atau budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal ataupun pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo yang berasal dari utama, yang dalam bahasa Sanskertanya berarti tingkat pertama atau sangat baik. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Sebagai organisasi pelajar yang merintihkan pelajar Stopia, gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan harmonis antar bangsa dan negara yang mengutamakan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik,
pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, yaitu RT Tirto Kusumo, membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, jenis kelamin, dan juga agama. Nah, dari tujuan tersebut, secara tersirat Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa, ya. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lainnya. Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas, dan pergerakan dalam organisasi Budi Utomo ini memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa yang terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lainnya. Jadi, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Dalam perjalanannya, organisasi Budi Utomo ini diwarnai dengan berbagai kepentingan baik dari kalangan bangsawan maupun pemerintahan Belanda. Namun, pada saat itu, pidato dari Dr. Sutomo yang dalam pendirian Budi Utomo, yaitu "Saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita." Nah, dari sini membekaslah di hati seluruh anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, di sini ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1948. Jangan sampai tertukar dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, ya, Nak. Jadi yang disahkan berdirinya organisasi Budi Utomo itu pada tanggal 20 Mei 1908. Sedangkan disahkannya atau didirikannya Hari Kebangkitan Nasional itu pada tanggal 20 Mei 1948 oleh Insinyur Soekarno, ya. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar. Nah, karena awalnya kebangkitan nasional itu diikuti oleh para pelajar, maka untuk kalian semua sebagai generasi muda, jadilah penerus generasi muda untuk melanjutkan cita-cita maupun tujuan-tujuan dari organisasi Budi Utomo ini, ya. Kalian harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional. Di antaranya kita dapat bangkit dan mengubah diri menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian, kalian dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas bahwa dari sebelumnya kita sudah mulai diajarkan harus menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, yang mana yang baik ya harus dijalankan dengan benar, dan mana yang buruk harus ditinggalkan dan harus diperbaiki. Seperti itu, ya. Oke, anak-anak, mungkin sampai sini yang bisa Ibu sampaikan. Beberapa materi yang mungkin ada yang tidak tersampaikan dengan baik, kalian bisa bertanya dan mengetikkan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian, jika memang kalian sudah paham, silakan kalian mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru mapel kalian masing-masing, ya. Mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. Maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.